Mama asal mama tahu, villa yang mama tempatin itu bekas saya diajak sama adik-adik saya, sama anak-anaknya pacarnya di Pernah situ. diajak ke situ. Dan kamar yang dipakai pacarnya sama dia itu, yang saya buat pertama nikah. Saya ditinggal sendirian dengan perut gede tanpa megang uang. Lima menit makin ke 3 menit saya sampai jam. Kamu nggak langsung ke rumah sakit itu? Enggak, saya nggak ke rumah sakit karena saya tahu keuangannya kayaknya nggak ini saya nggak tahu bisa kuat gitu, nggak mikir sedikit sakit ke rumah sakit, nggak ada pikiran ke situ. Jadi saya kayak ngeden gitu, saya bilang jam 2 atau gimana, ya Allah, kalau emang anak ini janin ini udah nggak bisa dipertahankan, kalau emang ini bukan untuk saya, kalau emang gua ambil Allah gitu kan. Akhirnya janin itu nggak selamat, keluar itu nih air ketuban. Jadi seperti orang mau melahirkan. Betul sekali, kurang keguguran itu kayak orang melahirkan dan lebih sakit. Keluar air ketuban, saya sampai setiap sakit kan keluar darah segini-gini berarti. Saya ambil, saya taruh di baskom karena takut itu janin. Saya setiap baskom berarti darah itu saya ambilin, akhirnya keluar ketuban itu. Saya telepon, kebetulan saya punya grup psikolog, punya teman-teman psikolog, ketuanya namanya Kak Ronald, itu grup psikolog saya namanya NAC. Saya telepon Kak Ronald, ketuanya. Kak Ronald, saya lagi ngalamin ini banget. Boleh ini Kak Ronald, ini anak saya lagi malam-malam masih sempat saya telepon gitu. Siapa tahu ada keajaiban nenangin saya tuh gimana ini ya. Saya udah 2 kali soalnya keguguran. Akhirnya yang saya habis ketuban itu jam habis Allahu Akbar itu kan subuh. Sakit saya hilang berarti. Saya mau loncat mau apa nggak apa-apa, kayak padahal itu semalaman saya kesakitan kayak gitu loh. Jadi habis azan subuh tuh? Azan bunyi, sakit saya hilang, nggak ada apa-apa. Tadinya saya sampai gitu Mbak Ti. Ada Allahu Akbar, nggak ada sakit sedikit pun. Saya suruh loncat dan saya apa, nggak ada apa-apa. Darah pun langsung berhenti. Aneh saya bener. Habis itu Kak Ronald, saya bilang sama dia, saya bener-bener hati saya drop. Saya sakit dan saya sakit. Saya nggak terima anak saya begini terus, saya begitu kan. Boleh nggak kamu bantu saya jemput Kak Ronald? Saya bilang gitu, biar saya ditenangin gitu. Saya takut gila berarti. Dia mau, dia jemput. Akhirnya Kak Ronald mau, padahal itu guru besar NAC itu, mau naik motor sama dia sampai sana. Saya digenggam tangan saya sama Kak Ronald. Pokoknya akhirnya saya diberilah kekuatan. Selesai Kak Ronald jadi agak tenangan ya. Kita diwejang, dia diwejang. Maksudnya tentang perkawinan tuh begini-gini, kita berdua diwejang gitu kan. Akhirnya selesai Kak Ronald pulang, saya harus ke prikasi lagi. Iya dong. Ini gimana? Semalam soalnya dahsyat. Udah keluar ketuban. Saya di USG. Nah, salah satu dokter di prikasi itu di USG, emang ibu janin sudah tidak ada. Sudah terkonfirmasi sudah meninggal dan emang harus dibersihkan. Itu. Akhirnya saya di ruang, udah Mbak, ini hancur hati saya kayak apa nggak tahu lah. 2 kali loh saya ngalamin. Dan itu bukan karena saya lemah kan, jadi dia dan orang-orang mikirnya karena umur susah hamil. Tapi saya yang punya badan, saya bilang saya kuat kok, kayaknya kandungan saya kuat. Saya tanya ke dokter, kandungan saya kuat nggak dok? Kuat ibu, saya itu sebenarnya bisa hamil nggak dok?
anak bisa selamat nggak? Bisa ibu, gitu. Bisa ibu bisa hamil lagi dan punya anak gitu. Akhirnya ya itu apa namanya? Saya dikuret, dia nganterin kan. Selesai dikuret, saya ciuman, dia bisikin saya, kamu nggak bisa ngasih saya anak nggak apa-apa, gitu. Saya nggak tahu dibisikin saat itu bukan nenangin saya, tapi malah nyakitin saya. Saya sakit, saya kayak perempuan yang apa ya Mbak, yang nggak ada guna gitu loh Mbak, yang saya rasain itu itu. yang Mbak Oci rasain. Ya. Cuman nggak ada guna. Hamil ibaratnya dia juga kayak dia ngomong gitu tapi nggak tahu di benak saya kayak menghina saya. Nggak tahu yuk, mungkin nggak, tapi mungkin pikiran saya karena mungkin kayak saya sedih atau gimana, tapi kayak menghina banget gitu. Dan dia habis ngomong gitu bilang, saya nggak bisa nungguin kamu, saya mau ngurusin si kembar. Bayangin Mbak, saya tuh butuh dukungan dari suami. Saya nggak punya keluarga di jauh. Saya nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Coba rasanya gimana? Itu kamar itu udah di booking, kamar udah di booking. Saya masih, kaki saya aja masih naik bangkit. Saya bilang sama suster, saya nggak jadi ke kamar, nggak usah ke sana, saya langsung pulang. Ibu buru-buru amat, itu kamar udah dibayar ibu. Enggak, suster saya mau pulang. Gitu. Akhirnya saya pulang, makamin janin saya ke Depok. Habis makan, ya kita kehilangan anak, gimana Mbak Ti, mau makan kan nggak bisa ya Mbak Ti. Pasti. Terus dia nawarin saya makan, kamu mau makan gitu. Iya Mak, saya mau. Kamu mau tak bikinin mie? Iya Mas, saya mau bikinin mie gitu. Dia bikinin mie Mbak, mie bikin janjinya juga udah masih mentah gitu. Tapi mau saya makan yang dia bikinin. Temenin saya ya Mas, enggak, saya mau nemenin teman-teman saya. Rasanya Mbak Ti, coba kita butuh dukungan. Kita pingin makan, ditemenin dia biar sesuap. Saya nggak nyentuh tuh makanan, saya nggak bisa makan kalau kamu nggak nemenin Mas. Di saat itu mungkin terserah kamu nggak mau makan gitu. Di saat itu mungkin Mbak Oci ngerasanya ya itu yang tadi Mbak Oci bilang, kayak nggak ada harganya sebagai perempuan ya. Kayak nggak dianggap gitu ya. Parah banget. Itu udah, saya udah parah banget. Akhirnya saya kan nggak kuat tuh Mbak Ti. Dia habis kita nginep di rumahnya dia di Depok tuh semalaman. Besoknya kita kan ke ini. Otak saya udah nggak karu-karuan. Saya lama-lama gila ini beneran gitu. Saya langsung di taksi tuh, saya duduk di depan. Otak saya mikir gitu, ini saya harus bagaimana ya. Sekuat-kuatnya saya, ini saya nggak kuat ini. Ini anak dua sudah nggak ada ya. Saya bilang sama dia, Mas, saya kayaknya pengen pulang kampung Mas. Ya udah pulang aja. Siapanya langsung. Akhirnya saya 2 minggu di kampung, 2 minggu kurang lah saya di kampung. Saya balik lagi ke Jakarta, bismillah saya kerja lagi gitu. Tapi dengan luka hati saya sudah ya 2 kali, ibarat kayak digagalin gitu. Kita merasa dari pertama, kedua bukan yang wajar kegugurannya. Akhirnya saya punya janji dalam hati, andai kata saya hamil lagi, saya tidak mau ngasih tahu kamu. Ih, keluar Nela, saya selamatkan. Jadi terus saya hamil lagi dari yang udah ketiga ini, jadi ketahuan kelakuannya Mbak itu. Jadi dia itu jadi bener-bener takut saya hamil. Dia bener-bener takut saya hamil. Sedikit gini takut, mau berbuat tapi takut saya hamil. Akhirnya saya bilang gini, Mas, ngapain kamu takut? Orang saya lagi nggak subur, saya bilang gitu Mbak. Saat itu saya bilang gitu. Jadi padahal itu subur banget. Lagi kita ada fase yang 1 hari yang memang benar-benar yang subur. Akhirnya saya bisa saya hamil. Tadinya saya juga nggak kepikiran saya hamil lagi karena itu masih ada sisa. Saya waktu hamil yang kedua itu saya sedia itu Mbak, alat kontrasepsi. Apa sih Mbak yang itu? Alat tespek. Saya ada sisa 1. Tadinya udah kepikiran hamil, mau saya buang Mbak. Pagi-pagi saya coba pakai
Seginiin. Coba. Alhamdulillah. Kok harusnya 2 gitu. 2 beneran ini. Saya liatin, 2 garisnya kenceng, tebel banget gitu. Saya kan udah janji, saya tidak Nggak akan mau ngomong. Saya harus nyelamatin bayi saya. Akhirnya saya ke aplikasi, ke dokter yang sama. Dokter, saya kayaknya hamil lagi. Saya garis 2, langsung diperiksa sama dokter itu. Emang sengaja Mbak sebelum aku hamil itu makan kayak salmon emang biar itu lah Mbak. Akhirnya dokter periksa di USG, ibu belum dinyatakan hamil ibu ini masih belum hamil Bu, belum ada ini, belum ada kantongnya biasanya. tapi saya udah garis 2 dok, saya yakin gitu. Ya udah ini saya kasih penguat, kalau emang hamil nanti kelihatan gitu. 1 minggu saya minum obat penguat itu, akhirnya balik lagi ke dokter lagi. Ada titik gitu. Jadi Nela ini ada gambar dari belum ada sampai ada titik mulai besar. Nela ini ada sejarahnya yang bener-bener gitu. Di situ saya mikir, wah saya udah hamil. Ini akan cepat membesar kan perut. Iya. Saya harus bisa ngumpetinnya gimana. Mbak Oci sampai berpikir begitu. Saya bilang, saya seneng fashion sekarang yang Mbak, baju yang kelelawar gede-gede gitu Mbak. Iya, Batwing yang gombrong-gombrong. Gini. Tapi kan itu trik saya untuk jadi nggak pas gede baru pakai itu. Jadi selama itu saya pakai itu. Dan setiap dia mau melakukan, saya udah janji saya akan melindungi anak ini. Jadi kalau dia mau melakukan suami istri, saya bilang lagi subur. Kan nggak, supaya dia nggak itu. Dia takut kalau saya subur. Jadi alhamdulillah selama saya umpetin ini hampir 8 bulan loh Mbak Ati. Masya Allah. Sampai dokter, Bu, bapaknya harus dikasih tahu. Dan saya jujur sama dokter, bapaknya nggak saya kasih tahu kalau saya hamil. Akhirnya saya umpetin gitu lama-lama. Pas kebetulan ada hari yang dokter itu lama Mbak Ati. Mungkin ada tindakan gitu. Saya di salon ditanyain, ibu kemana gitu kan. Oh, jadi lama kamu perginya nih. Iya, biasanya kan dia pergi, saya datang, dia pergi. Itu pas mau ke 8 bulan berarti ketahuannya seperti itu. Saya nunggu dokter lama, saya udah panik nih, nanti deh gue gimana ini kelamaan gitu, pergi. Akhirnya itu saya datang, anak-anak ternyata dari jam 4 sore udah dipulangkan, dia udah di nunggu depan, salon udah dimatiin semua. Lampunya udah dimatiin semua. Udah dimatiin semua. Saya turun dari Grab, langsung dia, dari mana kamu? Saya langsung jawab, aduh mati deh gue spontan nih. Saya lagi dari Cinere Mas, lagi bikin makan di luar, kepingin sendiri makan di luar. Dan natar saya, jadi apa nih keluargaan kayak begini? Ya terserah Mas, saya udah Mbak ngerti Mbak. Ya terserah Mas mau diapain, saya nggak tahu Mas, terserah Mas lah mau diapain gitu. Lama-lama saya mikir tadinya saya nggak mau ngasih tahu Mbak. Lagi sudah selamat, ini udah 8 bulan gitu. Jadi saya ngomong ke sini, sebenarnya saya sudah ada isi ini. Isi apa? Isi bayi. Dia gitu langsung, terima kasih kamu ngumpetin itu dari saya. Akhirnya udah tahu, terus dia ngomong ke anaknya, itu mama itu sebenarnya udah ada isinya gitu tuh. Udah dedek bayi lagi. Iya, ada dedek bayinya lagi gitu. Akhirnya Nela lahiran itu gini. Lahirnya di mana akhirnya? Di kampung apa di Jakarta? Jakarta. Jadi lahiran itu pas corona ya. Corona. Saya tahu kondisi saya, umur saya begini, takutnya dia tidak mau kalau saya di rumah sakit. Oh, akhirnya dia bilang saya padahal dia nggak mau bayar di rumah sakit. Terus saya SMS sama tamu-tamu, saya nangis gitu. Kalau ada apa-apa dengan saya pinjemin uang ya, gitu. Saya pasti bayar. Sampai kamu tuh melakukan itu ya? Ya, beberapa klien itu saya gituin, saya ini ya bayar, nanti saya bayar. Iya Ci, udah kamu ini aja, penting kamu selamat sama anak kamu. Bismillah ya Allah, beli kekuatan saya harus, kalau bisa nggak usah utang orang, saya di bidan gitu. Saya olahraga Mbak Ani, sampai anaknya yang kembar itu bilang, mama dihukum bapak ya, udah kayak olahraganya kayak tentara gitu, biar ini turunnya cepet gitu Mbak Ati. Alhamdulillah saya lahirannya normal, saya gak jadi hutang, bisa di bidan ya, dan dia bayar. Ya, oke. Lahirlah Naila. Iya, di bidan itu. Nah, ketika Naila lahir, kan dia udah ngelihat nih wujud anaknya. Karena dia kan malah nemenin kok Mbak. Nah, berarti itu
dia berubah lagi. Maksudnya berarti kan dia di situ Mbak Oci ngerasa nyaman lagi. Mulai nyaman lagi. Iya kan? Baru lagi awal. Tapi setelah pulang bawa bayi habis lahiran, orang kalau lahiran itu kan tinggal bobok manis mati. Namanya kita habis berjuang. Itu saya dengan gendong bayi, itu rumah udah kayak kapal pecah dan dia tidak mau bersihin. Saya bersihin Mbak dengan bawa bayi. Saya bersihin untuk tidurnya bayi saya. Aduh, debut kemana-mana Mbak. Saya dalam hati, orang kok nggak ngertiin banget ya Allah gitu. Itu doa. Ketika ada Naila, dia pernah melakukan kejadian apa lagi nggak yang membuat Mbak Oci ngerasa terancam dan akhirnya Mbak Oci memutuskan untuk gue nggak kuat nih malah? Ya, masalah awal itu masalah yang nggak jelas. Contoh kalau masalah dia nggak jelas itu, ya nggak jelas berarti. Pokoknya kalau masak, kadang saya masak, saya nyuruh, disuruh masak saya disuruh apa saya jalan, saya nggak pernah, nggak mas dan nggak. Pada badan udah capek, tapi jadi masalah. Dan saat itu Nela masih pakai gedong, kalau ini bedong kan, disembur pakai rokok, gitu. Murka dong Mbak. Saya ngelindungin ini loh Mbak. Terus dia ke Naila gimana? Apakah yang di depan orang baik, di depan orang kayaknya udah sayangi nggak kira-kira. Jadi memang ada kepribadian dari dia yang nggak ketebak ya Mbak. Ya. Nanti dia begini, nanti dia begitu, nanti betul. Berubah begini, nanti manis, nanti tiba-tiba tidak tertebak. Jadi gimana gitu? Nah dari situ saya bingung. Ini saya punya bayi, udah gini, tabiatnya begini banget. Setelah kejadian demi kejadian, setelah Mbak Oci punya Naila dan Mbak Oci udah ngalamin semua kejadian itu, titik balik Mbak Oci memutuskan untuk kayaknya sekarang nih saya mesti cabut dari dia. Iya. Itu tuh apa yang paling Mbak Oci ingat dan apa yang Mbak Oci lakukan? Apakah Mbak Oci pulang kampung? Apakah Mbak Oci, karena kan Mbak Oci punya usaha nih nama dia, itu apa? Karena saya merasa perkawinan itu nggak dapat, untuk siapapun nggak dapat, untuk saya anak bawaan saya dan anak tidak saya ada yang menguntungkan, tidak ada yang menguntungkan, ke orang tua juga nggak ini. Akhirnya saya ngerelain semuanya. Saya kalau di sini bertahan terus di sini, saya akan kayaknya gila, tersiksa. Kepribadian saya udah nggak ini, bukan saya yang sebenarnya Mbak Ati. Di situ pun saya udah banyak orang bilang saya berubah gitu. Terus akhirnya saya dengan di depan dia, saya nggak ngeliatin saya marah. Saya nggak sama sekali, saya nggak marah Mbak Ati. Yang nggak Mbak Ati. Jadi saat dia udah ngambil uang itu, ATM dia ambil dan anaknya udah ngadu mau pulang kampung. Dia ngumpetin kalau dia mau pulang kampung. Saya tanya dia dengan baik-baik. Saya bikinin teh sama dia. Mas, ini tehnya. Mas katanya mau pulang kampung, kok nggak ngajak-ngajak saya? Masih gitu. Cara ngomongnya masih gitu. Masih gitu. Padahal dalam hati udah punya ancang-ancang saya akan pergi. Saya gitu. Terus dia tahu-tahu dia bilang gini, kamu mau ikut pulang kampung? Enggak Mas, aku jaga salon aja. Padahal tadi saya bilang kok nggak ngajak-ngajak saya. Saat dia udah beli tiket, urusan dia udah selesai, saya balik lagi ke salon. Saya udah kayak orang kebingungan, mana surat-surat ini, ya Allah, nyari karena Nela sengaja nggak dibikinin di akte. Gitu. Jadi kalau saya pergi semua harus beres. Saya langsung cari itu kakak, ternyata ada kakaknya ada di slip di meja kasir itu. Saya langsung besok paginya saya langsung ke kelurahan ngurus kakak Nela, semuanya udah beresin. Saya takut kalau ada perebutan anak, saya ke inian anak. Komnas Anak. Sampai ngurus itu ya Mbak ya? Saya ke Komnas Anak, saya cerita begini, kata Komnas Anak, tenang aja, kamu sekarang mau pulang kampung. Iya, saya mau pulang kampung. Udah tenang aja, kamu pulang kampung. Pulang kampung ceritanya, aku udah nggak ke Jakarta lagi Mbak Ti. Semua udah kurelakan, barang-barang nggak usah bawa cuma Naila. Pulang kampung lah itu Mbak kampung. Di kampung, saya nangis Mbak Ti. Iyalah. Saya nangis, saya peluk ibu saya melukin saya. Pokoknya itu drop banget saya Mbak Ti. Saya pulang bawa anak doang dengan keadaan nasib saya gak karuan. Dan anak-anak saya yang lainnya ngeliatin. Menurut saya contoh yang gak benar untuk anak-anak saya. Karena kesalahan saya nikah yang enggak. Akhirnya
saya berusaha, saya megang uang saat itu, sempat saya bisa ngumpulin uang itu, saya bisa buat beli gelang. Nanti kalau Buat ada apa-apa saya jual, gitu kan. Saya pulang kampung dengan keadaan seperti itu. Uang yang ada, saya bilang sama ibu saya nggak punya uang sama sekali, Bu. Saya cuma punya gelang yang bisa saya kumpulin ini. Tolong jangan boros ya, Bu. Saya nggak bisa kerja lagi. Saya nggak tahu di kampung ini saya kerja apa gitu, Mbak Ati. Saya muter, saya harus bagaimana ya? Saya harus bisa ngidupin anak-anak saya muter. Saya beli alat bensin apa ya? Bensin mini ya, bensin mini. Saya beli alat bensin mini itu buat uang muter gitu, Mbak Ati. Untuk jualan bensin. Saya pinjam sama teman saya dan gitu, saya pinjam untuk modal. Ya aku pinjam cuma 1 juta buat beli masker, jualan masker, sanitizer. Terus ya itu saya jadi jualan bensin. Saya sempat jualan bensin di kampung ya pada saat itu. Ya saya ngerasain ngantri bensin sampai bermeter-meter, cuma dapatnya cuma berapa perak gitu. Saya sempat ngalamin itu. Tapi saya itu sebenarnya batin saya itu udah drop banget nanti. Saya kuat nggak ini, kuat nggak? Saya minta tolong teman NAC. Ini saya tolong selamatin saya kenapa saya begini, gak kuat Bang. Saya di jum ditatar, ibaratnya buang gitu loh, buang, diajari cara buang sakit hati. Kalau kamu sampai kamu sakit hati terus kamu pertahankan 10 tahun 5 tahun kemudian ya kamu dapat anak kamu begini. Kamu mau memendam benci atau sakit hati terus, hasilnya 5 tahun 10 tahun kemudian hasilnya seperti ini. Bayangannya gitu. Atau enggak kamu memaafkan dia, kamu bisa kayak move on, terus bisa kehidupan yang baru lagi gitu. Sekarang pilihan ada Mbak Oci. Ada di Mbak Oci. Mbak Oci bagaimana gitu. Iya, saya tidak mau anakku sengsara gara-gara saya lagi gitu kan. Terus saya berusaha memaafkan saya, jangan ini, udah jangan ini. Tapi manusia itu kayak off on Iya, gitu. pasti. Kadang bisa, kadang lagi kadang kan tidak semua orang bisa merasakan hal yang Mbak Oci rasakan. Cuman Mbak Oci yang bisa rasain dan Mbak Oci yang sendiri yang bisa kontrol. Akhirnya berapa bulan Mbak Oci di kampung? Saya ke Jakarta lagi akhirnya 4 bulan ya. Ke Jakarta lagi, saya ngontrak tepatnya kumuh gitu, nggak artinya wah nggak bisa buat anak saya harus bisa bikin. Kebetulan ada klien yang meminjemin aku, saya bisa buka lah salon kecil itu 2 minggu di kontrakan yang kumuh itu, saya bisa buka salon yang kecil itu. Intinya sekarang Mbak Oci membangun hidup baru, move on, melangkah untuk sesuatu yang baru dengan meninggalkan semua. Padahal dulu tuh Mbak Oci mungkin udah punya usaha yang ya bisa dibilang udah ajak deh gitu ya. Betul, terus ini Mbak Oci rela demi kestabilan emosi dan jiwa Mbak Oci dan anak Mbak Oci, itu Mbak Oci rela melepaskan semuanya untuk move on dengan walaupun dengan bersusah payah sampai ada saatnya kita itu hidup itu buat apa ya? Kayak ingin nyerah gitu ya. Udah kayak nyerah, tapi keingat lagi ke anak. Kadang pernah loh ada rasa marah sama Allah, saya itu ngalamin begini, dosa saya apa gitu. Ya kan, saya sama orang tua saya jadi tulang punggung. Sama anak-anak saya bertanggung jawab anak saya. Sampai kadang pas lagi kita klien lagi sepi gitu, karena awal-awal itu kan emang susah ya berarti. Kayak sepi, saya ya Allah, kalau emang saya mati bareng anak saya Naila ini, ya saya terima. Saya udah pasrah di titik yang pasrah. Udah rendah sekali, udah. Pasrah, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak apa-apa. Jangankan untuk makan, mau beli apa, aduh itu aja susah. Gak tahu di saat saya pasrah itu ada aja. Saya udah pasrah beneran. Kalau emang mati aja itu hari itu juga gitu. Bersama Naila nggak apa-apa gitu, saya mati aja. Kalau ada anak saya di kampung pasti ada yang nolong gitu. Tapi ya di saat kita udah di titik udah pasrah, udah nggak tahu apa-apa, akhirnya biasanya ada pintu yang terbuka. Akhirnya lah bertemu dengan Mbak Ati, bertemu aja. Akhirnya ya aku jadi
bisa agak bangkit Ya. lagi. Mulai saya mencicil bisa nabung. Ya alhamdulillah. Menabung alat-alat, tadinya Ya. nggak punya alat-alat salon, Ya. saya bisa beli alat salon gitu. Jadi ya, itu. Dari pengalaman Mbak Oci ini, ada nggak yang Mbak Oci mau sampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin sedang merasakan apa yang Mbak Oci rasakan? Iya. Saya mau ngasih tahu, perempuan itu jangan lemah, jangan tergantung sama orang. Kalau kita di posisi seperti kayak gini, pasrahin aja dan kita tetap aja berjalan aja gitu, berarti jangan sampai terus nyerah, kita nggak bisa ngapa-ngapa gitu loh, berarti. Dan kayaknya harus berani mengambil keputusan ya Mbak. Mengambil keputusan karena apapun demi anak. Kalau saya benar-benar, kalau saya menjunjung harga diri perempuan ada harga dirinya Mbak Ati, Ya. gitu. Kalau saya gitu, jadi perempuan nggak sama lemah yang dipikirkan laki-laki. Jadi walaupun keadaannya saya seperti apa, saya harus bangkit dengan anak saya, gitu. Ya, lagi-lagi anak yang menjadi penguat kita. Iya, Ya. penguat saya anak itu berarti. Mbak Oci terima kasih banyak udah Iya. banyak sharing sama kita. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa diambil menjadi pelajaran juga buat teman-teman apotik, dan kita ngelihat perjuangannya Mbak Oci itu Masya Allah udah walaupun dalam titik terendah pun akhirnya dia memilih untuk bangkit lagi dan Iya. dan insya Allah langkahnya makin baik Amin, lagi. amin. Aku doain semua yang terbaik buat Amin, Mbak terima kasih. Oci, Iya. Naila dan anak-anak Mbak Oci semua, ibunya alhamdulillah masih sehat. Jadi saya tetap mendoakan Mbak Oci, dan please dari tayangan ini mungkin teman-teman apotik di luar sana, khususnya untuk yang perempuan yang sedang mengalami atau sudah melewati kekerasan, jangan takut untuk mencari pertolongan ya Mbak. Kayak Mbak Oci tadi ada apa tadi yang Mbak Oci bilang, yang grup psikolog itu? Iya, Ya, Aceh. jadi setidaknya ada orang Untuk yang ini, untuk you have to seeking for help gitu. Jadi emang harus mencari pertolongan. Insya Allah nanti bisa ada pihak ketiga yang membantu. Sekali lagi kita di apotik ini tidak ada bermaksud untuk menghakimi atau ngejudge atau apa. Kita cuman hoping for the best untuk semua pihak, berharap untuk semua baik-baik saja untuk semua pihak. Dan terima kasih sudah menyaksikan apotik. Jangan lupa untuk turn on notification, like, comment, and subscribe. Sekali lagi semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Thank you, good night.